Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tanjung dari Prodi Pendidikan Fisika 2019, NIM 1910209002. Di sini saya membuat video pembelajaran tugas dari MK Perencanaan Pembelajaran Fisika yang diampu oleh Ibu Faizatul Mabruroh MPD. Baik, berikut penjelasan materi tentang pengukuran. Baik, dalam materi pengukuran yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Pengertian pengukuran itu sendiri yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan standar. Dalam pengukuran selalu terdapat ketidakpastian karena faktor yaitu keterbatasan alat ukur atau ketidakmampuan instrumen untuk membaca di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Lalu ada persentase ketidakpastian, yaitu rasio ketidakpastian dengan nilai yang diukur dikalikan dengan 100%. Lalu ada sebuah contoh hasil pengukuran dari benda dengan menggunakan mistar, yaitu 11 cm. Dan kepastian mistar tersebut sekitar 0,05 cm. Jadi, persentase ketidakpastiannya adalah 0,05 dibagi 11 dikali 100%, yaitu hasil dari ketidakpastian pengukuran tersebut adalah 0,45%. Baik, yang kedua yaitu instrumen pengukur besaran. Nah, dalam instrumen pengukur besaran ada berbagai macam alat pengukur. Yang pertama yaitu instrumen pengukur panjang. Nah, dalam hal ini mengukur menggunakan mistar. Ada sebuah contoh yaitu gambar ilustrasi pengukuran yang dinyatakan benda tersebut panjangnya berapa sentimeter. Yang A menunjukkan 74,1 cm. Yang B menunjukkan angka 74,2 cm. Yang C menunjukkan hasil pembacaannya yaitu 74,3 cm. Dan jelas di sana hasil pengukuran sebuah balok tersebut menunjukkan hasil 74,2 cm, yaitu jawabannya B. Yang kedua yaitu menggunakan alat jangka sorong. Dalam jangka sorong ada berbagai macam. Ada rahang tetap, ada sekrup pengatur, ada skala nonius, ada skala utama, ada rahang sorong, dan berbagai macam yang lainnya terdapat pada gambar yang ditunjukkan. Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Nah, dalam mikrometer sekrup ada landasan tipis, ada landasan, ada sumbu, ada skala utama, ada pengunci, ada skala nonius, ada hulu, ada reket. Nah, dalam gambar tersebut ada contoh sebuah soal untuk mengukur bola atau benda memakai mikrometer sekrup. Nah, dalam ilustrasi ini terdapat skala utama dan skala nonius. Pada gambar, skala utama yang ditunjuk pada mikrometer sekrup adalah 9,5. Lalu kita melihat skala noniusnya. Skala nonius pada gambar ditunjukkan pada gambar yaitu 40. Dikarenakan kita mengukur memakai mikrometer sekrup, jadi skala nonius itu dikalikan dengan 0,01 mm, yang mana itu adalah ketelitian dari mikrometer sekrup. Jadi 9,5 ditambah 0,40, jadi hasilnya 9,90 mm. Jadi hasil pengukuran bola tersebut memakai mikrometer sekrup yaitu 9,90 mm. Yang kedua yaitu instrumen pengukur massa. Nah, instrumen pengukur massa memakai beberapa macam alat pengukur massa, yaitu neraca 3 lengan, neraca digital, dan juga neraca 2 lengan. Baik, yang pertama yaitu neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Kemampuan pengukuran dari neraca ini dapat diubah dengan cara menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan neraca.
Anak timbangannya berada pada neraca ini tersendiri. Anak timbangan tersebut dapat digeser menjauh ataupun mendekati poros neraca sesuai kebutuhan pengguna. Massa benda yang diukur dapat diketahui dalam penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan setelah neraca dapat keadaan seimbang. Jika keadaannya seimbang, berarti itu adalah timbangannya benar. Jadi, selagi massa anak timbangan neraca tersebut belum seimbang, berarti kita harus menyeimbangkan lengan-lengan tersebut agar mendapat pengukuran yang benar. Yang kedua yaitu neraca Ohaus dua lengan. Neraca Ohaus jenis ini memiliki dua lengan, yang mana lengan depan terdapat satu anting logam yang digeser-geser dari 0 hingga 100 gram. Selain dua lengan, neraca ini juga memiliki dua macam skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Skala utama meliputi angka 0 sampai 9 gram, sedangkan skala nonius meliputi angka 0 sampai 0,9 gram. Pada neraca ini, skala satuan dan 1/100-nya digunakan dengan diputar, tapi skala ratusan dan puluhan dapat digunakan dengan digeser. Komponen yang terdapat pada neraca ini meliputi lengan depan, lengan belakang, penggeser anak timbangan, sistem magnetik, varier, dan kait. Dan yang terakhir yaitu neraca digital adalah alat hitung satuan massa suatu benda dengan teknik digital atau tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Neraca analitik ini biasanya digunakan pada laboratorium untuk menimbang bahan yang akan digunakan membuat media untuk bakteri, jamur, atau media tanam kultur jaringan, dan mikrobiologi dalam praktikum dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu instrumen pengukur waktu. Nah, di sini menggunakan jam dan juga stopwatch. Jam digunakan seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan jam untuk melihat atau mengetahui waktu dalam keadaan sekarang itu jam berapa. Berbeda dengan stopwatch, karena stopwatch digunakan untuk mengukur waktu. Jika seseorang berlari dalam waktu 1 menit, berapa kali dia berlari, kita akan menggunakan 1 menit itu menggunakan stopwatch. Bisa juga untuk mengukur saat kita praktikum. Misalnya, dalam waktu 60 sekon, kita dapat mengosilasikan sebuah benda berapa kali dalam waktu tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen pengukur suhu. Nah, instrumen pengukur suhu adalah termometer alkohol dan juga termometer bimetal. Termometer bimetal sendiri menggunakan dua buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu angka penting. Semua angka yang dalam hasil pengukuran merupakan angka penting, yang terdiri atas angka pasti atau angka signifikan dan angka taksiran. Pertama yaitu aturan penulisan angka penting, yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi 261,3 meter memiliki angka penting karena di sana semua angka tersebut bukan 0. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jika angka 0 itu di antara angka yang bukan 0, misalnya di contoh tersebut 83,0006 meter memiliki angka 6 angka penting. Karena kenapa angka 0-nya dihitung? Karena di ujung angka 0 ada angka 6. Jadi angka 0-nya diapit oleh angka bukan 0. Aturan yang ketiga yaitu angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Nah, ada contoh yang ketiga yaitu 0,000609 meter. Nah, di sana memiliki 3 angka penting. Kenapa? Karena di sana ada 0,0. Di sana ada desimal. Selanjutnya ada 0. Nah, jadi dari aturan yang ketiga tersebut, angka 0 yang 4 angka 0 itu tidak dihitung karena apa? Di belakang tanda desimal itu 0 dan 3 angka 0 itu yang di belakang angka 6
tidak dihitung. Jadi 0,0000 yang 3 itu tidak dihitung, yang dihitung hanya 609 saja. Jika angka desimalnya bukan 0, misalnya 1,000609, nah itu dihitung karena kenapa? Sebelum angka desimalnya itu angka 1, bukan angka 0. Aturan angka penting yang terakhir yaitu angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya, contoh 3,20 kg memiliki 3 angka penting. Nah, jadi 3,20 itu nolnya di ujung. Itu disebut angka penting. Lalu aturan berhitung dengan angka penting. Yang pertama yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menghasilkan satu angka taksiran. Artinya, di satu angka taksiran itu yaitu misalnya 85,6, kan hanya ada satu angka di belakang desimal, ditambah 13,21, itu hasilnya kan 98,81. Nah, mengapa hasilnya 98,8? Karena mengambil hanya satu angka di belakang koma atau satu angka taksiran saja. Yang kedua, perkalian dan juga pembagian. Hasil perkalian dan pembagian ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Nah, di sana kan perkalian antara 63,2 dan 3,5. Nah, di sana kan 63,2 itu terdapat 3 angka penting dan dikalikan dengan 3,5 itu hanya 2 angka penting. Hasilnya yaitu 221,20. Di sana kan 5 angka penting. Nah, karena aturan dari perkalian tersebut hanya ditulis angka penting yang paling banyak dari hasil perkaliannya yaitu 3 kan, 63,2 hanya 3 angka penting. Jadi hasil yang diambil hanya 3 angka penting saja. Di sana kan 221. Kenapa hasilnya ditulis 220? Karena 221 itu dibulatkan. Karena di belakang komanya angka 2, jadi dibulatkan satunya jadi 0. Jadi hasil perkalian ditulis 220. Selanjutnya yaitu penarikan akar. Nah, hasil penarikan akar dan pemangkatan ditulis sebanyak jumlah angka penting yang ditarik akarnya dan dipangkatkan. Di sini kan yang dimaksudkan adalah akar 22,93. Di sana kan ada 4 angka penting. Jadi hasilnya nanti sebanyak apapun hasilnya yang diambil hanya 4 angka penting saja karena di soal akarnya hanya ada 4 angka penting. Nah, di sana kan akar dari 22,94 yaitu 4,788527. Itu kan mengandung 7 angka penting. Nah, dikarenakan soalnya tadi hanya 4 angka penting, jadi hasil yang diambil adalah 4 angka penting saja. Makanya ditulis 4,788. Mengapa itu 4,788? Itu hasil pembulatan dari hasil akar tadi. Hanya 4 angka penting saja yang diambil. Yang kedua, 6,23 dikuadratkan. Nah, di sana kan sama saja dengan perkalian 6,23 dikali 6,23. Mengapa diambil hanya 38,8? Mengapa hanya diambil 3 angka penting? Karena di soal tadi hanya 3 angka penting. 6,23 itu mengandung 3 angka penting. Jadi, dari hasil pemangkatan tersebut 38,812 diambil 3 angka penting saja dan dibulatkan, jadi dapat hasilnya 38,8. Selanjutnya yaitu perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Dari hasil perkalian dengan bilangan eksak ditulis sebanyak jumlah angka penting semula. Nah, jumlah angka penting semula yaitu 50,53. Itu mengandung 4 angka penting. Jadi hasilnya nanti sebanyak apapun hasilnya
jadi diambil hanya 4 angka penting saja. Di sana 50,53 dikali 17 hasilnya adalah 859,01. Nah, di sana kan diambil angka penting saja, jadi ditulis hasilnya 859,0. Lalu ada besaran fisika. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Lalu besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan besaran-besaran lainnya. Dan ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisika yang satuannya terdiri dari beberapa satuan besaran pokok. Pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang. Satuan panjang adalah meter, lambangnya L kecil. Yang kedua yaitu massa. Massa satuannya kilogram, lambangnya M kecil. Ketiga yaitu waktu, satuannya sekon, lambangnya T kecil. Besaran yang keempat yaitu suhu, satuannya K besar, lambangnya I kecil. Besaran yang kelima yaitu kuat arus, satuannya ampere, lambangnya T besar. Besaran yang keenam yaitu jumlah partikel, satuannya mol, lambangnya N besar. Besaran yang terakhir yaitu intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya L. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Di sini besaran turunan ada 6 jenis, yaitu luas. Lambang besaran luas adalah A besar, satuannya yaitu meter kuadrat. Nama satuan tidak ada, lambang satuan tidak ada. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan, lambang besaran kecepatan adalah V kecil, satuan turunannya adalah meter per sekon, nama satuannya tidak ada, lambang satuannya tidak ada. Besaran turunan yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan, lambang besarannya adalah A kecil, satuan turunan dari besaran turunan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nama satuannya tidak ada, lambang satuannya tidak ada. Besaran turunan yang keempat yaitu gaya. Lambang besarannya F besar, satuan turunannya yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Nama satuannya Newton, lambang satuannya N besar. Besaran turunan yang kelima yaitu usaha. Lambang besaran usaha yaitu W besar, satuan turunannya Newton dikali meter. Nama satuannya yaitu Joule, lambang satuannya J besar. Besaran turunan yang terakhir yaitu daya. Lambang besaran daya adalah P besar, satuan turunan dari daya adalah Joule per sekon. Nama satuannya adalah Watt, lambang satuannya W besar. Selanjutnya ada konversi satuan. Nah, di sana sudah ada beberapa konversi satuan dari besaran panjang, besaran volume, besaran laju, besaran sudut, gaya, dan energi, dan juga daya. Lalu selanjutnya yaitu dimensi. Dimensi adalah cara menyatakan sebuah besaran dengan lambang besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu. Pada umumnya tiap huruf diberi tanda kurung persegi. Contoh, misalnya dimensi volume. Nah, volume yaitu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. V yaitu L dikali L dikali L. Jadi dimensi dari volume tersebut adalah L pangkat 3. Lalu ada lambang dimensi untuk besaran pokok dalam satuan internasional. Yang pertama panjang, satuannya meter, lambang dimensinya adalah L besar. Massa satuannya kilogram, lambang dimensinya M besar. Yang ketiga yaitu waktu, satuannya sekon, lambang dimensinya T besar. Besaran pokok yang keempat yaitu suhu, satuannya Kelvin, lambang dimensinya theta. Lalu yang kelima yaitu kuat arus, satuannya ampere, lambang dimensinya I besar. Yang keenam yaitu intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang dimensinya J besar. Yang terakhir yaitu jumlah zat, satuannya mol, lambang dimensinya N besar. Demikianlah penjelasan materi tentang pengukuran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.